Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Saifullah Jamal MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat yang telah memberikan penugasan video pembelajaran kepada kelompok kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pembahasan mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Happy watching, guys! Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban. Hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau menjadi kewajiban. Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting karena agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberikan pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan, sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain. Bila semua hak orang lain telah diberikan, maka tidak ada lagi kezaliman. Sehingga hak dan kewajiban tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Apa contoh sederhananya? Dalam konteks suami istri, seorang istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak. Jika atas kewajiban yang dijalankannya, ia mendapatkan haknya. Hak apa saja yang dimilikinya? Nah, haknya itu adalah dia mendapatkan nafkah dari suaminya, mendapat sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Lalu, sisi lain, suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Tentu saja, atas kewajiban tersebut, dia berhak yaitu menerima cinta dan kasih sayang dari seorang istri. Menurut pendapat Dr. Ali Yusuf As-Subki, disebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat dibedakan menjadi 3 garis besar. Yang pertama yaitu hak suami atas istri, kemudian hak istri atas suami, dan hak antara keduanya. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai hak suami atas istri atau kewajiban istri. Sebenarnya kewajiban istri itu banyak sekali, namun di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah istri mengurus dirinya dan harta suaminya. Tentunya setelah kita menikah dan menjadi istri, tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh ayah kita akan ditanggung oleh suami kita ketika kita sudah menjadi pasangan yang sah. Tentunya kita sebagai istri harus menjaga diri baik dari segi pakaian, cara kita berbicara secara lisan, dan perbuatan. Yang kedua, yaitu kepatuhan seorang istri. Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Yang ketiga, yaitu berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami. Sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Yang terakhir, yaitu tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami. Tentu saja suami sedang lelah ketika pulang ke rumah, dan kita sebagai istri mempunyai wajah yang masam, tidak terlalu membuat suami kita tidak bahagia. Sehingga jangan menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami agar suami merasa senang berada di sisi istrinya. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Hak selanjutnya di sini ada hak istri atas suaminya atau kewajiban suami. Ternyata banyak sekali yang menjadi kewajiban suami, namun di sini terdapat 6 poin penjelasan mengenai kewajiban suami. Yang pertama yaitu mahar. Mahar itu merupakan harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad. Hak ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat keempat, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa pada zaman jahiliyah, mahar itu bukanlah hak istri, melainkan hak wali. Namun setelah melihat aturan yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 ini, bahwasanya mahar dalam suatu pernikahan itu merupakan hak seorang istri. Yang kedua yaitu nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Meskipun istrinya sudah bisa menafkahi dirinya sendiri, namun tetap saja yang diwajibkan memberikan nafkah dalam konteks rumah tangga ini merupakan seorang suami. Selanjutnya yaitu mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya itu ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik. Mempergauli istri dengan baik itu mencakup perlakuan yang penuh dengan penghargaan, kebaikan, dan kasih sayang. Contohnya, suami ini menjadi pendengar yang baik, penuh perhatian, memberikan dukungan emosional, dan lain sebagainya. Jadi, menikahlah dengan laki-laki yang mempunyai pola pikir bahwasannya istrinya itu harus dihargai, dimuliakan, dan tujuannya itu untuk membahagiakan istrinya. Jangan dengan laki-laki yang pikirannya itu hanya mengenai sumur, dapur, dan kasur. Namun, tetap harus ada kesetaraan dalam hubungan. Jangan hanya menuntut suami untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya, namun istrinya juga harus bisa memberikan feedback yang sama. Jadi, tidak hanya meminta hak-haknya sebagai istri, namun juga harus siap untuk menjalankan ataupun memenuhi kewajiban-kewajiban yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan tersebut. Yang terakhir yaitu menjaga istri. Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek, karena istri ini kan merupakan amanah dari Allah. Jadi Allah ini akan mempertanyakan bagaimana suami ini memperlakukan istrinya, dan begitu pun sebaliknya, istrinya akan ditanya oleh Allah tentang amanah dia kepada suaminya. Hak selanjutnya yaitu ada hak bersama atau hak antara keduanya. Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Nah, hak yang pertama yaitu hak dalam hubungan seksual. Nah, di mana hubungan seksual itu mencerminkan kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan. Kedua belah pihak itu diharapkan untuk menjaga kesetiaan satu sama lain sebagai bagian dari ikatan pernikahan. Nah, kemudian hak yang kedua yaitu ada hak warisan. Hak warisan ini adalah di mana dalam pernikahan hak yang dimiliki oleh suami atau istri untuk mewarisi harta dari pasangannya setelah salah satu dari mereka itu meninggal dunia. Hak ini merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan dalam pernikahan. Secara keseluruhan, hak warisan dalam pernikahan itu dirancang untuk memastikan bahwa pasangan yang hidup lebih lama menerima dukungan finansial dan dapat mempertahankan standar hidup mereka setelah kehilangan pasangan mereka. Nah, hal ini juga mencerminkan komitmen hukum dan sosial untuk melindungi kesejahteraan pasangan yang menikah. Yang terakhir yaitu baik dalam berhubungan. Tentunya dalam konteks suami istri yang memiliki sifat berbeda antara satu dengan yang lainnya, dengan itu hak ini
berarti bahwa suami dan istri itu memiliki hak untuk berbicara, untuk mendengarkan, dan untuk memahami satu sama lainnya secara efektif dan terbuka. Karena dalam hubungan suami istri, kita harus memiliki rasa empati, rasa tanggung jawab atas segala hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan, dalam konteks kewajiban, kewajiban ini merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan, dan hak merupakan balasan atas kewajiban tersebut. Kewajiban suami itu yaitu menyediakan mahar, tempat tinggal, menyediakan makanan yang cukup. Suami juga mempunyai kewajiban mengarahkan istrinya ke arah yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan. Namun di sisi lain, seorang istri itu harus sadar bahwa kewajiban yang menjadi hak suaminya tidaklah mengingkari perintah suami untuk mengurus suami dan keluarganya. Semua itu akan terwujud jika kedua belah pihak itu mempunyai kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut. Jadi tidak adanya dominasi antara keduanya. Setiap orang itu harus saling membantu dalam melaksanakannya secara adil terhadap hak dan kewajiban tersebut. Maka akan terjalinlah keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi hak dan kewajiban suami istri ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.